Allah Subhanahu wa taala atas sisinya kita bisa menghadiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini bertepatan dengan hari dan tanggal kelahiran beliau. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna. Saya adalah guru di Madrasah Alia Swasta Mursyidut Thullab Lembana, Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kemenak tahun 2021, program studi pendidikan kimia. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja UKM PPG LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Ini adalah kartu ujian saya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran berjudul Senyawa Hidrokarbon untuk kelas 11 MIPA di Madrasah Alia Swasta Mursyidut Thullab Lembana. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya meminta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hairil, Bu. Hairil. Hairil kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Hairil sakit sudah berapa hari? 2, Bu. Dua. Jadi kita doakan kepada Hairil, semoga Hairil cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita berikutnya. Amin. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Coba cek sekelilingnya, ada sampah atau tidak? Sudah siap buku dan pulpennya? Siap, Bu. Oke, sudah bersih. Karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Masih semangat belajar? Semangat, Bu. Mana semangatnya? 11 MIPA. Bisa, bisa, bisa. Belajar kimia? Seru, asik, menyenangkan. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita akan kembali mengingat pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anakku semua tentang materi kita minggu lalu. Dan pertanyaan Ibu sebentar. Setelah dijawab, Ibu akan memberikan hadiah. Siap? Siap, Bu. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian senyawa hidrokarbon beserta contohnya? Saya, Bu. Ya, Siti Latifah, silakan. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom unsur karbon dan hidrogen. Contohnya adalah plastik seperti LDPE dan HDPE serta PP yang tersusun atas etena dan propena yang merupakan hasil olahan dari gas alam. Senyawa etena dan propena merupakan senyawa yang termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon. Bagus sekali. Sesuai janji Ibu, Siti Latifah akan mendapatkan hadiah. Ayo kita beri hadiahnya.
Kalau yang lain mau hadiah, silahkan menjawab pertanyaan berikutnya. Iya, Bu. Oke, ini hadiah buat Sutiatipa karena sudah menjawab pertanyaan kita materi minggu lalu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan manfaatnya? Saya Bu, Ya, Awaludin. gas metana digunakan sebagai bahan bakar. Metana digunakan sebagai bahan obat bius. Propana dan butana digunakan sebagai LPG berbentuk cair. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus kepada Awaludin. Awaludin berhak mendapatkan hadiah juga. Silakan naik mengambil hadiahnya. Jadi ini hadiah karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Oke, silakan. Ya, satu lagi hadiah. Siapa yang mau menerima hadiah yang terakhir? Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan dampak pembakaran hidrokarbon baik dalam lingkungan kita maupun terhadap diri kita? Siapa yang bisa menyebutkan dampak pembakaran hidrokarbon? Ya, Putri Andini. Reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Partikulat berupa karbon C dan timbal balik Pb dapat menimbulkan iritasi pada mata, pada kulit, mata perih dan menimbulkan dan gangguan saluran pernafasan dan merusak ginjal. Ya, betul sekali. Jadi kemudian ini sudah menjawab dari pertanyaan ketiga dan berhak menerima hadiah dari Ibu. Ayo silakan. Ya, silakan. Ini hadiahnya ya. Oke, kita berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan lalu. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon C dan H. Atom C mempunyai berapa jumlah atom? 6. Jadi konfigurasi elektronnya 2 dan 4. terdapat 4 kelompok besar hidrokarbon: alkana, alkena, alkuna, dan aromatik. Nah, alkana dan alkena ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Perhatikan gambar di atas di PowerPoint. Jadi pada gambar di atas merupakan contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak silakan menyebutkan di atas ada gambar apa saja? LPG, korek api, bensin, lilin, aspal. LPG tersusun dari senyawa apa? Propana dan butana. Dan butana. Dan LPG kegunaannya untuk memasak. Kemudian kemudian korek gas. Korek gas tersusun atas Naphtha dan butana. ya butana. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Kemudian bensin. Bensin tersusun bahan apa? Oktanah. Kegunaan bensin dalam kehidupan sehari-hari adalah Sebagai bahan bakar kendaraan. sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian ada Lilin. bahan penyusunnya adalah Ester asam dan alkohol bukan glycerol. ya, betul. Kegunaannya Untuk menerangi nah, betul. Sekarang yang terakhir, gambar terakhir adalah aspal. Aspal ini penyusunnya adalah apa? Senyawa karbon jenuh dan natrium. Ya, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya adalah untuk melancarkan kendaraan. iya, supaya kendaraan Lancar. tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi hidrokarbon juga itu mempunyai nama seperti kalian mempunyai nama. Siapa kalian ini? Siapa yang memberikan nama? Ayah. Ayah dan ibu. Jadi tata nama senyawa hidrokarbon.
Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan cara memberi nama senyawa golongan alkana dengan benar, menuliskan nama dari senyawa alkana yang telah diketahui rumus strukturnya dengan benar, kemudian menyimpulkan cara memberi nama senyawa golongan alkena dengan benar, dapat menuliskan senyawa alkena yang telah diketahui strukturnya dengan benar, kemudian menyimpulkan cara memberi nama senyawa golongan alkuna dengan benar, dan dapat menggambarkan struktur senyawa alkuna dari senyawa alkuna dengan benar. Jadi ada beberapa poin yang mudah-mudahan bisa kita capai pada hari ini. Jadi kita akan belajar tentang hidrokarbon. Hidrokarbon antara lain alkana, alkena, dan alkuna. Alkana itu adalah senyawa jenuh dengan rumus umum CeH2n ditambah 2. Jadi alkana sudah hafal semua. Alkana sudah hafal semua nama-nama yang termasuk golongan alkana? Ada apa? Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ya, jadi ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Yang mempunyai atom C5 namanya apa? Pentana. Iya betul. Yang mempunyai atom C5 namanya pentana. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memberikan nama kepada alkana. Jadi sebelumnya kita akan mengetahui apa itu alkana. Jadi alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai karbon tunggal. Jadi ikatannya tunggal. Nah, siapa yang memberikan nama? Yang memberikan nama adalah IUPAC. Sama seperti kalian, yang memberikan nama adalah orang tua kalian. Kalau alkana diberi nama oleh IUPAC. IUPAC itu International Union and Pure Applied Chemistry. Jadi sebuah organisasi. Jadi kita akan belajar nama alkana yang pertama. Nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ana. Jadi ujung-ujungnya itu ada kata ana. Kalau alkena ujungnya adalah ena, dan alkuna ujungnya adalah una. Kemudian yang kedua, bila strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai karbon tak bercabang, maka di depan nama tersebut diberi huruf N dari kata normal. Jadi ini normal, N-butana. Kemudian bila rantai karbon bercabang, maka ditentukan dahulu rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai induk. Rantai induk masuknya rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang itu adalah ini, rantai utama. Kemudian bila rantainya bercabang, ini adalah cabang. Jadi ini adalah cabang. Ini adalah rantai induk. Rantai induk. Kemudian menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang itu merupakan alkil. Alkil adalah hidrokarbon alkana yang kehilangan sebuah atom karbon. Jadi misalnya gugus alkil itu misalnya ada CH3. CH3 itu adalah metil, C2H5 etil, C3H7 profil, C4H9 butil, dan C5H11 adalah pentil atau amil. Jadi cabang ini adalah cabang. Kemudian kita akan memberi nomor. Nomor itu dihitung mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan cabang. Jadi ini ini cabang yang dekat dari sebelah kiri atau sebelah kanan?
Sebelah kiri. Kita menghitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa C-nya? Ada 6. Kemudian ini namanya gugus alkil. Gugus alkil namanya metil. Metil. Kemudian ini namanya gugus alkilnya namanya etil. Jadi CH2, CH3 namanya etil, CH3 ini adalah metil. Metil. Jadi sampai di sini sudah paham? Paham. Masih semangat belajar? Semangat. Mana semangatnya? 11 IPA bisa. Belajar kimia? Seru, asik, menyenangkan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bila terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka disebut sekali, tetapi diawali dengan jumlah dengan angka Latin. Nah, seperti ini. Ini gugus apa? Metil. Jadi gugus metil di sini ada berapa? 2. Ada 2. Ada 2. Jadi kalau 2 disebut di. Kalau 3 tri. Sama dengan di. Kalau 2 etilnya berarti dietil. 3 etilnya berarti trimetil. Nah, kemudian ada etil, ada metil. Yang dalam abjad E dengan M, yang mana yang terlebih dahulu? Jadi disebutkan terlebih dahulu etilnya, kemudian metilnya. Nah, ini sudah paham sampai sini? Ya, Bu. Sudah. Nah, Ibu memberikan satu contoh. Kalau ini apa namanya? Kalau ini siapa namanya ini? Metil. Siapa nama lengkapnya? Ya, 2 metil. Iya, 2 metil heksana. 2 metil heksana. Sudah paham? Yang lain sudah paham? Ya. Sudah. Kalau sudah, siapa yang bisa menyebutkan siapa nama dari struktur di atas? Namaku siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Putri Andini. Jawabannya adalah 2,2,3 trimetil pentana. Ya, kita berikan aplaus kepada Putri Andini. Sudah menjawab dengan benar. Kemudian lihat cabang di atas. Contoh berikutnya adalah berapa jumlah atom C-nya? Jumlah atom C-nya adalah 7. Kalau 7 siapa namanya? Hektana. Jadi namanya adalah 4,5,6. Kalau 3 namanya tri. Jadi trimetil hektana. Nah, tentang alkana, apakah semua sudah paham memberikan nama pada alkana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke alkena. Alkena itu adalah hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2 antar atomnya, atom karbonnya. Nah, cara memberikan nama pada alkena sama dengan
pemberian nama pada Alkana. Jadi yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu rantai terpanjangnya. Rantai hidupnya sama. Jadi memberikan nama itu sama. Cuma Alkena itu rangkapnya dua. Rangkapnya dua. Jadi tanda garisnya dua. Sedangkan kalau Alkana satu. Jadi itu perbedaannya ya. Alkana satu, Alkena dua. Paham? Oke. Kalau paham, nah siapa yang bisa memberikan nama? Siapa namaku? Apa yang bisa memberikan nama? Oke, silakan. Anita? Tiga 3,4 dimetil 2 heksana. Ya betul sekali. Kita berikan aplaus kepada kita yang sudah menjawab dengan benar. Oke, sekarang kita lanjut ke Alkuna. Sebelum ke Alkuna, apakah Alkena tadi sudah paham? Sudah paham. Baik, kita lanjut ke tanda nama Alkuna. Jadi Alkuna itu adalah salah satu jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai rumus umum CnH2n dikurang 2. Kalau Alkana tadi CnH2n ditambah 2. Sehingga Alkuna itu memiliki ciri khas yaitu mempunyai ikatan rangkap 3. Jadi Alkana 1, Alkena 2, Alkuna 3. Jadi 3. Paham? Paham? Paham. Oke, baik. Kita lanjut. Cara memberikan nama Alkuna sama dengan Alkana dan Alkena, yaitu menentukan rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Cuma yang membedakan Alkuna memiliki 3 rangkap dibanding dengan Alkana 1, Alkena 2, Alkuna 3. Nah, siapa yang bisa memberikan? Siapa namaku dari struktur di atas? Oke, silakan. Tiga metil 1 pentuna. Kita berikan aplaus. Oke. Semua sudah paham cara memberikan nama? Sudah paham semua? Paham. Oke. Masih semangat? Semangat. Mana semangatnya? 11 IPA bisa. Belajar kimia? Seru, asik, menyenangkan. Oke, terima kasih. LKPD-nya. Silakan mengerjakan LKPD. Oke, silakan kelompok 1 untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan members tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu alkana. Definisi alkana merupakan hidrokarbon alkiatif jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal. Adapun rumusnya yaitu CnH2n tambah 2. Penatanamaan menentukan rantai terpanjang. Atom-atom C yang bukan merupakan rantai terpanjang merupakan cabang. Cabang diberi nama alkil, memberikan nomor atom C pada rantai terpanjang sehingga cabang mendapat nomor kecil. Alkil yang tidak sejenis dituliskan berdasarkan urutan abjad. Apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Seperti yang kita pahami bahwa alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, sedangkan alkena dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Adapun pertanyaan saya yaitu, dapatkah kalian menjelaskan kembali kepada kami perbedaan antara hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Baik, saya akan menjawab. Senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal pada seluruh ikatan antara atom karbonnya, misalnya propana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih dari ikatan rangkap 2 atau pada rangkap 3 pada seluruh ikatan antara atom karbonnya. Contoh propena dan propuna. Apakah masih ada tanggapan ataupun pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menentukan jumlah isomer dari C5H12 dan bagaimana gambar isomernya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Jumlah isomer dari C5H2 ada 3, yaitu Bisa pertanyaan saya. CH3, CH2, 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 CH3 sama dengan N pentana. CH3, CH, CH3, CH2, CH3 2 metil butana. CH3, C, CH3, CH2 2,2 dimetil propana.
Masih ada? Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok Alkuna. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya meme tentang Alkuna. Tata nama senyawa hidrokarbon dari Alkuna memiliki struktur, yaitu rumus molekulnya adalah CnH2n diperan 2. Alkuna memiliki reaksi hidrolisis. Alkuna adalah jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Adapun tata nama dari Alkuna yang akan ditentukan pertama adalah hitunglah jumlah atom C, fokus jumlah atom C, hiraukan atom H. Yang kedua, buatlah penomoran. Yang ketiga, penomoran dimulai atom C yang dekat dengan rantai rangkap 3 kecuali untuk etuna dan propuna karena tidak bisa dilakukan penomoran dengan atom C dekat rantai rangkap. Yang keempat, lalu tuliskan nomor atom C yang dekat dengan rantai rangkap 3 lalu nama Alkuna. Yang kelima yaitu jika terdapat dua atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan di, ketika 2, tri sama dengan 3, tetra 4, penta yaitu 5. Yang terakhir, secara singkat penulisan nama Alkuna. Yang pertama adalah posisi alkil, yang kedua nama alkil, ketiga posisi rangkap, yang keempat rantai utama. Adapun contoh kegunaan dari Alkuna yaitu pematangan pisah dan las karbit. Alkuna memiliki sifat yaitu mengalami edisi, wujud padat dan cair, tidak larut dalam air, titik didih meningkat seiring dengan meningkatnya besar molekul relatifnya. Terima kasih. Jika ada yang memberi tanggapan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Kenapa propuna tidak mempunyai isomer? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena propuna hanya memiliki satu struktur yaitu CH sama dengan C dikurangi CH3. Terima kasih. Masih ada tanggapan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu dapatkah kalian menyebutkan aplikasi penggunaan Alkuna dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Saya akan menjawabnya.
Al-Kuna yang mempunyai nilai ekonomis penting yaitu etona C2H6 dengan nama lain asetilena. Dalam industri asetilena dibuat dalam metana. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berikan aplaus kepada kelompok Alkana. Sudah naik mempresentasikan hasil diskusi mind mapnya. Nah, dari serangkaian pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu, Ya, Siti Latifah. berdasarkan jumlah ikatannya, senyawa hidrokarbon afilatik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama senyawa alifatik jenuh adalah senyawa alifatik yang rantai karbonnya hanya berisi ikatan-ikatan tunggal saja. Golongan ini dinamakan alkana. Yang kedua adalah senyawa alifatik tatjenuh adalah senyawa alifatik yang rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 2 diberi nama alkena dan ikatan rangkap 3 diberi nama alkuna. Ya, bagus sekali. Jadi teman kita Siti Latifah telah membawakan kesimpulan pada hari ini. Nah, sekarang selanjutnya kita mengerjakan evaluasi. Silakan bekerja evaluasi yang telah dibagikan. Oke, silakan kita kelas mengumpulkan hasil evaluasi dari teman-temannya. Oke, silakan kita kelas mengumpulkan evaluasi. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan evaluasi sampai sekarang kita sudah melaksanakan kegiatan pelajaran yang baik, yaitu mempelajari tentang alkana, alkena dan alkuna. Nah, alkana, alkena dan alkuna ini adalah bagian dari senyawa hidrokarbon alifatik berdasarkan jenis ikatannya. Jadi alkana memiliki ikatan rangkap 1, alkena memiliki ikatan rangkap 2, dan alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Masih semangat untuk belajar? Semangat Ibu. Mana semangatnya? 11 IPA bisa. Belajar kimia? Seru, asik, menyenangkan. Baik, hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan kita belajar tentang minyak bumi. Ya, minggu depan kita belajar minyak bumi. Sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.